Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah melaksanakan kehendak Allah Bapa di surga. Allah Bapa menghendaki agar Yesus datang menyelamatkan manusia dari salah dan dosa melalui jalan penderitaan. Dan sesungguhnya Yesus tahu bahwa ia akan menderita di dunia ini. Tetapi karena ketaatannya, ia tetap mengikutinya. Ia tidak pernah menolak situasi penderitaan yang akan menimpa dirinya. Sehingga ia berkata,
Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menggambarkan situasi yang akan menimpa dirinya, bahwa ia akan mati, ia akan wafat untuk keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasih, dalam kehidupan kita manusia, belum pernah ada yang ingin menderita selama ia hidup di dunia ini. Tentu ia berharap supaya ia tetap bahagia, sehingga ketika ia mengalami penderitaan, ia akan merasa bahwa Tuhan tidak ada bersamanya. Ia lupa bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan berada di dalam Kristus itu sendiri. Dia akan mengalami penderitaan, dan dia juga akan mengalami kebangkitan bersama Kristus itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa orang yang hidup di dalam Kristus mesti mengalami penderitaan sama seperti Kristus. Maka jika Anda dan saya menderita, marilah kita menerima situasi itu. Dan bila Anda dan saya merasa sulit menerima penderitaan, serahkanlah semua penderitaan kita kepada Yesus. Karena Ia sanggup memikul beban-beban kita. Ia sanggup menyelamatkan kita melalui jalan penderitaan. Semoga kita masing-masing mampu menghadapi penderitaan-penderitaan kecil bila dibandingkan dengan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup ini. Percayalah bahwa di ujung penderitaan itu Anda dan saya akan mengalami sukacita yang luar biasa, sama seperti Yesus. Setelah ia menjalani masa penderitaannya sebagai cara dia taat kepada Tuhan, akhir dari penderitaan itu ia dibangkitkan Allah dan ditempatkan di dalam kerajaan Allah Bapa. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.